apakah Indonesia sekarang sepanjang perjalanan itu seperti yang sudah dicita-citakan dari awal? Walaupun Anda urusannya cuma dodol bakso bendino, tetap iso melu ngurusi Indonesia. Bukan harus jadi pejabat, tapi menjadi manusia Indonesia yang dewasa di 80 tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Agustusan ya, biasanya ngomong soal kemerdekaan Indonesia. Saya terus terang kalau gini nih bingung apa sing arep dibahas. Merdeka ya merdeka, ada alasan kemudian untuk bikin lomba-lomba, ada alasan untuk senang-senang, walaupun agak sensitif, ada bendera hitam sedikit, paham itu ya ceritanya kemarin. Di sini ada yang ngikutin Mas Oda, ada ya? Oh banyak, alhamdulillah nakama banyak. Loh itu nakama iya itu saja. Nakama iya, disingkat nakama gitu kan. Seperti yang saya pernah katakan bahwa ya Indonesia merdeka itu seperti wong ulang tahun toh. Kita merayakan ulang tahun. Pertanyaan saya, di sini ada yang masih merayakan ulang tahun enggak? Ada yang masih tiup lilin enggak kalau ulang tahun? Ada? Angkat tangan yang masih tiup lilin kalau ulang tahun. Biasanya lulus SMP wis isin ngono kuwi. Biasanya sudah malu, iya. Cara cara untuk merayakan ulang tahunnya berbeda. Karena semakin tua ketika umur baru itu, kalau masih kecil, ganti umur ulang tahun itu sesuatu yang menyenangkan. Ulang tahun, anakku yang pertama itu Culiko tuh. Kalau ulang tahun kedua sudah ngomong, ulang tahunku 2 loh, 2 tahun loh, berarti hadiahnya 2. 3 tahun berarti hadiahnya 3. Nah semara ini. Itu memanfaatkan situasi. Sementara anakku yang kedua nggak punya ide sama sekali kayak gitu. Ya beda IQ mungkin ya. Tapi ketika kemudian semakin tua, ini terutama yang sensitif, terutama wanita. Kalau udah mulai umur 30 tahun gitu durung rabi, wes mulai iki. Lebaran menjadi ancaman. Wedi balik iki. Nah, kalau masih umur 15 itu bukan masalah. Ulang tahun pada waktu yang berbeda bisa menghasilkan efek yang berbeda. Kira-kira kenapa? Karena kesadarannya sudah berbeda. Yang tadinya perayaan, seneng, hadiah, lahir, lama-lama mikir tanggung jawab, lama-lama mikir saya seharusnya umurnya segini sudah gini loh. Mulai resah, hari kelahiran itu menjadi pengingat. Saya sudah tahu nih ngapain ya, Apalagi kalau umurnya sudah mulai, rambutnya sudah mulai ubanan. 1 tambah, mulai sadar banget tambah angka itu berarti selalu mendekati ke kuburan lebih dekat lagi. Nyadarnya gitu, kesadarannya berbeda. Pertanyaannya kemudian, kita ulang tahun yang keberapa ini? 80. Baunya gimana? Kayak kita anak kelas 5 SD? Atau kayak kita sudah umur 30 tahun? Atau kita kayak 80 tahun? Tidak mudah melahirkan sebuah bangsa. Kemerdekaan ada yang ngomong bahwa itu ada hadiah, tapi whatever. Ya, karena kan kebetulan kalau Korea, di sini pecinta Korea tanggal berapa ulang tahunnya? Mirip sama Indonesia ya? Kayaknya 15 atau 16 Agustus kalau nggak salah. Karena berbarengan mendekati bom atom itu. Mendekati akhir perang dunia itu, kesempatan merdeka. Kita kemudian Indonesia juga merdeka. Korea merdeka, kalau nggak salah. Beberapa juga merdeka, kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Nah, terus kemudian lahirlah Indonesia. Mari kita backtrack sedikit, Indonesia ini apa sih?
Dari kecil kita yo tahu bahwa kita orang Indonesia, tapi Indonesia ini apa sih? Indonesia apa? Makhluk apa ini? Entitas mana ini? Karena yang perang-perang, yang menindas, yang ditindas semua ngaku Indonesia ya. Tidak ada sejarahnya tangan kanan menindas tangan kiri itu enggak ada. Kalau satu tubuh. Terus Indonesia ini apa sih konsepnya? Sepemahaman saya ketika Indonesia lahir, Indonesia adalah sebuah cita-cita. Pengen terjadi kumpulan manusia yang mendefinisikan dirinya dengan sebuah keberadaan. Sehingga dibuat bendera yang merah putih itu. Dibuat lagu yang suaranya seperti itu. Dibuat proklamasi dan dibuat konstitusi yang cita-citanya seperti itu. Terus cara berjalannya kayak gini. Cita-cita bersama. Dan itu makhluk yang namanya Indonesia. Lahirlah seperti itu. Nah, lahir sih gampang, mak pecotot ngerotok toh. Entah di sesar entah gimana lahirlah 17 Agustus itu. Pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia sekarang sepanjang perjalanan itu seperti yang sudah dicita-citakan dari awal? Seberapa mencengnya dari cita-cita? Seberapa tidak sesuainya dengan cita-cita? Saya nggak ngomong ini kesalahan siapa. Semua ikut salah usaha Indonesia. Karena Indonesia itu siapa? Ya kue juga, ya aku juga, ya yang menjabat pejabat juga, yang penjahat juga. Itu semua karena kita setuju punya KTP, gampangnya lah, benderanya merah putih, kita adalah bagian dari Indonesia. Terus kemudian saya pernah ditanyain, Indonesia emang salah apa sekarang? Loh, jangan tanya saya salahnya apa. Melenceng seberapa sama cita-citanya. Kan gitu ceritanya. Bukan menurut saya, bukan menurutmu, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut cita-cita yang disematkan pertama kali. Contohnya, paling gampang gak usah dalam konstitusi. Misalnya, Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah belum? 80 tahun kelamaan gak kira-kira? Umur 80. Kita merasa belum, kemudian resah. Mengibarkan bendera, dianggap mau memecah belah Indonesia. Gue yo lucu sih ngongkon apa sih menganggap bahwa itu mau memecah belah Indonesia. Arek-arek kacung sing apa sih ngibarki bendera kok mau memecah belah Indonesia, rabi we durung kok yakin aku. Memecah belah Indonesia mampu kok. Itu apa namanya? Sama sekali kita insensitif terhadap apa yang terjadi. Ya, kalau ada keresahan seperti itu, nomor satu saya pengen Indonesia bubar, enggak kayak gitu sama sekali. Ini keresahan. Wong kaki aja bisa resah yang namanya kesemutan kalau kurang aliran darah, betul enggak? Bukan berarti kakinya mau copot dari badannya, enggak gitu. Ini sinyal ada yang kurang darah loh ini makanya geringgingen, kecepet loh makanya geringgingen. Ada yang gatel apa? Kena panu loh, makanya gatelen. Ini semua sinyal-sinyal seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sehat. Jangan dimarahin kakinya kesemutan. Cari tahu kepalanya kenapa kakinya sampai kesemutan, kan gitu ceritanya. Saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada masyarakat Indonesia yang pengen bubar. Yang pengen bubar itu enggak berpikir panjang juga soalnya. Karena tidak setuju sekarang, wis arep ndi wis bubar wae wis ngono. Itu bukan karena pengen bubar, itu karena tidak punya harapan terhadap yang sekarang. Ngono beda loh. Tahu bedanya ya? Pengen bubar itu dengan sengaja tidak seneng ini dan pengen punya konsep lain. Koyo misalnya Papua Merdeka. Itu jelas pengen konsepnya Papua Merdeka. Nah arek-arek iki, aku pengen Indonesia bubar, ngibarke bendera. Yo ora lah. Kuwi nek nang Indonesia yo ning endi? Artinya ini adalah sebuah bentuk keresahan-keresahan yang patut kita perhatikan bersama. Ngurusi nggak usah 300 juta manusia Indonesia. Ngurusi sak omah isine wong 5 6 wae angele ra karuan. Satu keluarga. Isinya cuma 5 aja, susahnya setengah mati. Apa yang paling susah? Yang paling susah begini. Kalau satu kumpulan mengatakan dirinya sebuah entitas, itu perlu punya langkah bersama. Mau kemana ya? Kalau diri jelas nih.
Nggak perlu ribut sama orang lain, mungkin ribut sama dirinya sendiri. Mau kemana ya? Saya mau sekolah hari ini, berangkat. Walaupun kadang-kadang males lah, nggak berangkat aja. Jelas, single decision, keputusan satu mau kemana. Kalau saat keluarga, nanti malam makan keluar yuk, ada perdebatan atau tidak? Bapaknya pengen ke sini, ibunya pengen ke sini, anaknya pengen ke sini. Artinya ada banyak kepala yang perlu disatukan keputusannya untuk menemukan satu keputusan optimal. Optimal, artinya optimal semua orang membuat komprominya. Yowes rapopo, yowes rapopo, yowes rapopo. Untuk bareng-bareng jalan ke sebuah tempat. Nek sa Indonesia piye? Kalau 5 orang bisa ngobrol. Kalau 300 juta orang gimana? Ini masalah terbesar yang enggak hanya di Indonesia. Tapi masalah besar dari semua yang namanya negara adalah bagaimana bisa menangkap pendapat personal menjadi satu pendapat komunal. Kenapa itu harus penting dibahas? Karena itu yang akan menentukan si Indonesia ini mau kemana. Kita ini mau kemana sih? Tahu mimpinya adalah keadilan sosial, tapi lewat jalan mana? Kan pertanyaannya gitu. Mau ngurusi A dulu, pendidikan dulu, atau ekonomi dulu, atau pangan dulu, atau yang mana dulu. Nah itu pilihan-pilihan untuk menuju titik yang sama. Nah itulah kenapa kemudian penting yang namanya mengumpulkan pendapat personal menjadi pendapat komunal. Terus piye carane nglumpukke? Muncullah sebuah teori yang namanya demokrasi. Artinya voting. Kalau di rumah nggak ketemu nggak ketemu persetujuan, apa yang terjadi? Voting tuh. Oke, sapa sing setuju ning kene? Wong telu. Setuju ning kene wong loro. Oke, sing telu sing menang. Intinya apa voting tuh? Mencari pendapat komunal. Problemnya di Indonesia adalah kita jarang punya pendapat komunal. Karena kita mayoritas dari kita bisa dibeli pendapatnya. Gimana belinya? Dengan orang-orang yang punya duit ditukar dengan 50.000 atau ditukar dengan mimpi. Ada kok yang berani iklan bahwa kalau partainya menang BPJS gratis dan tetap ono sing milih setidak masuk akal apapun. Neng Jogja ono, kalau saya menang jadi DPR akan menghapus semua pajak mobil dan motor. Ngasih iki len dobos iki lho, gak duwe isin belas iki lho. Piye carane iki piye? Wih, janji, kenapa? Karena selama ini tidak pernah ada sejarah di mana janji yang tidak ditepati mendapatkan efek negatif di belakangnya. Orang ditepati ya wis biasa wong Indonesia kok. Kowe DKID tetap tak tompo. Misalnya satu simpel aja, satu langkah simpel aja. Cari satu hal yang tidak bisa dibeli dari dirimu oleh orang lain. Satu aja wis ora usah akeh-akeh lah. Kowe voting dituku wis ora apa-apa. Tapi raiku wegah dituku misalnya gitu. Kamu ketemu orang penjahat, langsung yang kamu enggak setuju, langsung buang muka, ngidu, cuh ngono wae wis. Tidak menghina dia. Oh, bajingan cuh lunga. Ngono wae, stres uripe mesti. Iso bengkak-bengkak raine. Aku ora ngomong sapa-sapa ya. Iso stres uripe. Kenapa? Karena ternyata ada dari kekuasaan dan duit yang tidak bisa dibeli dari dirimu. Kenapa ada orang-orang yang sangat arogan? Karena merasa semua bisa dibeli oleh uang dan semua bisa dibeli oleh kekuasaan. Dan ketika semua bisa dibeli oleh uang dan kekuasaan, tidak ada yang namanya Indonesia. Yang ada Indonesia cuma kapal yang dibajak oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan kita semua hanyalah menjadi pelengkap penderita. Terus gimana? Ayo kita karamkan kapalnya. Enggak gitu, Blok. Kalau kita karamkan kapalnya ya dhewe mati kabeh kan gitu. Tapi mari kita benerkan kapalnya nih gimana. Oke, dia orang kuat kok. Satu hal. Apa yang punyamu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun? Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Pandanganku enggak bisa dibeli. Misalnya ketemu wong sing kowe ra seneng lunga, wis itu aja. Misal ya, monggo terserah apa yang dipilih, satu aja. Karena saya tidak berani mengharapkan manusianya tidak bisa dibeli. Susah di Indonesia. Bukan karena orang Indonesia lemah.
karena sudah dibangun, bukan dibangun, karena sudah sistemik keadaan kita seperti ini. 60% orang Indonesia susah makan. Dan makan itu urusannya survival. Nek wis urusane urip matine anakmu, tangan we tok dol. Harga diri tak dol. Ngapa urusannya anakku mangan. Betul enggak? Dan itu masuk akal. Makanya saya ngomong satu hal aja. Sing tok cekeli tenanan. Ini pegangan saya sama Indonesia adalah harga diriku tentang ini. Dah, titik. Umur 80 tahun ini saya tidak mengatakan saya putus asa sama Indonesia. Tapi kalau saya ngomong optimis sama pesimis saya nggak pakai bahasa itu juga. Sudahlah, faktanya kita melewatkan ulang tahun ke-80. Ingat, 80 loh. Kita mau ngapain nih sekarang nih? Mungkin ada yang ngomong, gegeden mas ngomongin Indonesia, aku mangan wae kangelan kok. Betul, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga di situ. Tapi, gini, Anda pernah tahu yang namanya konsep yang namanya situational awareness. Situational awareness itu kewaspadaan terhadap lingkungan. Contoh sederhana, kalimat yang keluar dari mulutmu itu berbeda ketika kamu di rumah dan kamu sama teman-temanmu. Kalau di sama teman-temanmu, kebun binatang bisa keluar. Kalau di rumah mungkin enggak. Oh tapi nak omahmu cok oleh ya. Oh jadi oke, berarti ya rotok beda berarti ya. Yang masjid bareng. Yang masjid barang ya, cak-cok ya. Tapi paham maksud saya ya, bahwa mulut aja tahu situasinya. Karo ngomong nang ngarep kiai cak-cok kan yo ora enak. Tahu situational awareness. Kalau ada pejabat-pejabat terus ngomong misalnya, rame banget neng buri. Kalau misalnya pejabat, terus ada ngomong, oh dikirimi kepala babi, goreng aja. Oh ngomong ya, tumis aja apa-apa ngono ya, goreng aja. Nek kuwi sing ngomong aku karo Amin ngono ora apa-apa. Kita bukan pejabat kok. Iki guyon kok, jenengan ngono ngomong ya ora apa-apa, tumis wae ayo gawe babi panggang ngono. Gak masalah, tapi nek sing ngomong pejabat, itu jadi enggak pas, betul enggak? Itu loh situational awareness itu loh. Itu namanya situational awareness. Kamu paham kondisimu pada lingkungan apa, terus melakukan sebuah aksi yang tepat dengan itu. Indonesia 80 tahun itu perlu membangun situational awareness dalam hidup kita. Oke, aku butuh mangan. Manfaat untuk keluargaku, aku golek mangan. Tapi saya juga tahu situasinya. Saya di lingkungan Indonesia yang harus bertahan dengan sedemikian cara. Tapi saya juga dilihat sama Tuhan terus loh, perilakuku seperti apa. Nah, jadi walaupun Anda urusannya cuma dodol bakso bendino, tetap iso melu ngurusi Indonesia. Bukan harus jadi pejabat, tapi menjadi manusia Indonesia yang dewasa di 80 tahunnya. Umur 80 tahun ini akan sangat banyak pemuda yang susah cari pekerjaan. Mulai sekarang mulai pinter bikin pekerjaan. Tidak mudah sama sekali. TikTok, sosial media lagi naik-naiknya sekarang. Ntar kalau semua sudah diisi sama AI, bingung gitu. Kabeh AI gampang gawene, ini dunia bergerak terus. Artinya di 80 tahun kita mulai dari awareness pribadi. Indonesia 80 tahun belum seperti yang dimimpikan. Salah siapa? Kita ikut salah. Tapi paling enggak kita punya situational awareness. Kita bisa bersikap mewarnai Indonesia lebih baik. Gimana jadi orang yang baik? Pegang satu hal yang tidak bisa dibeli, terserah. Topimu kayak, cawatmu kayak, whatever. Pokoknya rasa dibeli satu hal ini. Enggak, maksudnya nek ora kowe jadi manusia yang murah karena semua bisa dibeli. Dadi wong sing tenanan, wis bar kuwi mlaku dengan istiqomahnya. Simbah itu membangun Makyah 40 tahun, 40 tahunan ya. Wis padang bulan wis pirang tahun ki saiki umure? 30, masuk 31, oh 30, bukan 40 tahun, berarti 30 tahun. 30 tahun istiqomah dengan jalannya seperti ini. Apakah pengen membangun Indonesia? Bukan.
Indonesia adalah efek berikutnya. Yang Simbah pengen bangun adalah manusia-manusianya. Karena tanpa ada manusianya tidak ada yang namanya Indonesia. 80 tahun, dadak tepuk tangan bareng. 80 tahun, yo. Saya di sini juga yo piye? Meng sederhana. Nek ora aku mosok ya sapa ngono ya. Aku ya kayak yo gelem ra gelem ngene iki. Nglakoni lungguh ngene iki yo ngobrol ro kowe kuwi. Nek apa ya wis dilakoni. Apa yang bisa dilakukan situational awareness. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu bukan karena pilihan kita tapi karena memang harus melakukan, ya wis dilakoni kuwi sing jenenge poso. Kita paham keadaannya seperti ini, kita yakinkan yang tidak bisa dibeli adalah cinta pada Indonesia. Bukan pada satu orang pemimpin, bukan pada satu orang partai, bukan karena mereka semua bisa menggok. Kita semua adalah bagian dari Indonesia, bukan dari yang bisa dibeli oleh para pembajak kapal Indonesia. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Abrang, luar biasa. Ada beberapa poin yang sempat saya catat, nanti bisa kita lanjutkan di tengah-tengah workshop. Satu, tentang mekanisme voting. Ini ada pertanyaan yang nanti mudah-mudahan juga bisa direspon. Voting ini kan ukurannya kan bersifat kuantitatif Mas ya. Jadi wis gak ngurus hal-hal yang kualitatif. Suarane wong telu ning bodoh kabeh nek nyatane menang ya panggah sing telu iku mang sing menang. Bahasa sing bener siji secara kualitatif bagus ya panggah kalah karo sing telu secara kuantitatif menang dalam jumlah. Yang kedua tentang kepedulian, kepekaan terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi nyawang kahanan sekeliling gak usah gede-gede Indonesia lah dengan segala problematika sing bahkan dipikir dengan akal sehat pun juga gak gaduk. Kita lihat, kita peka terhadap situasi sekeliling saja itu bagi kita sudah cukup bagus. Itu bagi jamaah Ahmadiyah seperti kita bisa menjadi titik tolak untuk tidak menambah kerumitan dan keruwetan gitu. Dan kita juga pasti bersedih dengan situasi itu. Kita juga putus asa ngono. Saya kira gak putus asa malah gak waras dalam situasi kayak gini. Ya ayo putus asa. Tetapi tidak dalam rangka berputus asa terhadap pertolongan rahmat dan kasih sayang Allah. Gitu. Dan yang poin ketiga, apapun yang terjadi kita harus punya martabat. Menurut Mas ya, harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, tidak bisa digadaikan oleh apapun karena martabat inilah yang nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oke, sebelum nanti kita, oke, monggo Mas. Tak nambah sidik, biar saya adil. Saya kan tadi ngomong dari sudut pandang rakyat yang tidak terima, tapi juga pengen memberi masukan kepada pemerintah, kepada yang lagi ngurus di atas itu. Gampang kok ngurus Indonesia gue. Dalam tanda petik ya. Memperbaiki Indonesia itu yang tidak mudah, tapi untuk menyatukan Indonesia itu mudah. Biar paham apa yang saya usulkan sederhana saja kok. Anda pernah dengar, ini ada sebuah kejadian di mana ada seorang pembunuh yang sangat kejam dan dia dihukum mati. Tapi orang merasa bahwa hukum mati itu kurang kejam. Apa yang dia lakukan? Apa yang hukuman lebih kejam daripada hukuman mati? Kalau Anda menyiksa, itu Anda jadi hewan, nggak bisa kayak gitu. Ada cara lain, yaitu dia dihukum mati tanpa dikasih tahu kapan dibelehnya. Bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa setahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Itu membuat siksaannya jadi luar biasa. Kenapa? Karena dia tiap hari deg-degan. Delok wong liwat mati apa aku ya? Delok ono iki apa aku mati ya? Lihat, apa artinya? Ketidaktahuan. Contoh meneh agar tidak lalu loncat. Anda kalau ngantri, itu dikasih tahu kira-kira berapa lama, itu lebih enteng nggak daripada ngantri ra ngerti kapan? Lebih enteng dikasih tahu waktunya. Misalnya ngantri, oke. Oh nomorku nomor 10, oh saiki wis nomor 3. Aku ngerti, 7 meneh aku. Itu secara energi lebih enteng daripada wis pakai ngantri ra ngerti kapan sapa sing diceluk. Ketidaktahuan, betul nggak? Paham maksud saya ya? Artinya
ketidaktahuan itu menambah penderitaan. Untuk pemerintah kalau mau gabung, maksudnya mau membuat masyarakat percaya, satu langkah pertama itu simpel. Jangan biarkan rakyat dalam gelap. Kasih tahu lagi apa yang terjadi. Gak harus bagus kok, kita paham Indonesia lagi tidak mudah. Bahkan tidak hanya Indonesia, dunia lagi tidak mudah keadaan ekonominya, politiknya dan seterusnya. Tapi tolong kasih tahu kita apa yang terjadi. Uang data kadang-kadang tidak dikeluarkan kok. Nanti membuat masyarakat resah. Blok goblok kuwi lho aku ora paham ana wong-wong sing ngono kuwi. Kamu tidak mengeluarkan data itu justru membuat resah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kamu takutkan itu bukan masyarakat resah. Yang kamu takutkan itu kalau datanya keluar ditunggangi oleh musuhmu untuk menghajar kamu. Paham maksud saya ya? Itu loh, uang kita satu keluarga aja belum mau saling buka satu sama lain. Itu terus kita dituntut untuk kemudian patuh terus dengan buta. Nek kon nabi, aku wes tutup mata aku, gak ngerti gak apa-apa, samina wa tok namelu aku gak apa-apa. Tapi kalau bukan nabi, dan itu hubungannya sama hidup saya, hidup keluarga saya, hidup saudara-saudara saya, kasih tahu apa yang terjadi. Agar kita tidak hanya menjadi objek pelengkap penderita di kapal. Tapi kita bisa menjadi subjek untuk ikut memecahkan masalah itu. Kasih tahu toh datanya. Tanya sama, aduh mohon maaf lah. Tanya sama menteri-menteri itu. Ada yang punya data UMKM jelas se-Indonesia? Gak ono. Gak ono. Data penduduk, versinya ono piro? Data Indonesia di luar negeri, tanya kementerian beda, jumlahnya beda. Data itu membuat penderitaan menjadi tidak begitu, menjadi penderitaan menjadi bisa ditanggung karena kita tahu. Yang membuat penderitaan jadi tidak bisa ditanggung itu karena kita tidak tahu resikonya. Kamu lewat tengah. Kenapa malam hari itu menakutkan? Bukan karena lubang di jalan. Tapi karena kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di jalanan itu. Itu yang membuat malam hari mengerikan. Kalau terang benderang, karena kamu bisa lihat resikonya. Yes. Jadi untuk ulang tahun yang ke-80 ini, saya meminta kepada para pengurus negara, yang katanya Anda juga adalah bagian dari Indonesia ini, tolong ringankan beban masyarakat Indonesia. Udah gak usah ngembaliin duit korupsimu gak apa-apa wes. Nanti nunggu duit korupsi ora bali kok mlebune ning hakim yo engko. Jarine. Men aku ora iso dihukum yo, jarine. Jarine ya kan endingnya gitu-gitu juga. Udah enggak saya itu. Sederhana, kasih tahu kita apa yang terjadi di Indonesia agar kita bisa ikut gotong royong. Katanya gotong royong. Jangan lupa, maksud aku tuh ngei pelajaran. Cita-cita kita dulu yang namanya Pancasila itu kalau diperas menjadi satu kata itu adalah gotong royong. Dengan pemerintah yang tidak mau membuka datanya dan meminta bantuan kita semua agar kita bisa bareng-bareng gotong royong, artinya Anda mengkhianati Pancasila. Pengkhianat Indonesia bukanlah yang mengibarkan bendera, tapi yang menutupi informasi sehingga kita tidak bisa ikut membantu Indonesia. Itu adalah kamu. Tolong dipikir baik-baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Mas Sabrang. Mas Amin, Cak Majid, kita mungkin kayaknya sudah waktunya memanggil konco-konco. Iya, teman-teman diskusi yang ada di belakang untuk bisa standby bersama kita. Di kanan kiri panggung, monggo dua kelompok kembali ke habitat. Sudah ini akan terasa sangat afdol nek Mas Sabrang berkenan 1-2 lagu ya. Ruang Rindu misalnya. Loh 5 lagu loh Kak Bob. Ya Rak ya, ruang gila, situational awareness. Nah, iya. Siji 5 lagu ya apa-apa koyo dhek sing melu nyangkem ae. Melu keringetan wae ora. Aku meneruskan suara hati teman-teman. Ya gue diwakil lho. Ini kayak monggo teman-teman sekalian ayo gabung lagi ke sini. Masa pejabat tak sing iso ngono. Teman-teman Fantastiko monggo. Allahumma sholli ala Muhammad.